Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang olahraga nih teman-teman. Lebih khususnya olahraga yang unik dan gak biasa ya. Ada banyak penemuan-penemuan baru dalam hal olahraga yang dilakukan oleh para atlet yang ingin mencari tantangan-tantangan baru dalam dunianya. Sehingga banyak juga ditemuin atau bahkan olahraga-olahraga yang sudah eksis tapi dimodifikasi nih teman-teman. Sehingga menghasilkan olahraga yang unik seperti olahraga yang satu ini. Hai Alay. Sebenarnya ini nggak bisa dibilang baru, tapi lebih tepatnya mungkin awam ya teman-teman. Olahraga ini ditemukan pada tahun 1875 oleh Serafin Baroja di wilayah Basque yang masih masuk dari bagian negara Spanyol. Permainan ini awalnya hanyalah permainan lempar bola yang dipantulkan ke tembok, tapi Serafin ini membuat sebuah kompetisi dengan aturan yang menjadi cikal bakal aturan ini sampai sekarang. Dengan tujuan supaya lebih menarik nih teman-teman. Dan dia juga menambahkan peralatan tambahan seperti cesta atau sarung tangan unik yang mampu membuat bola meluncur lebih cepat. Lalu bolanya diganti dengan bola pelota yang dibuat lebih keras dari bola golf agar bisa membuat lebih cepat pantulannya. Begitu juga dengan helm serta seragam. Dan akhirnya di tahun-tahun berikutnya permainan yang awalnya dimainkan di lapangan terbuka ini mulai pindah ke dalam ruangan dengan aturan yang baku. Dan dengan cepat permainan ini menjadi terkenal ke seantero Spanyol hingga ke negara lain dari Meksiko sampai Filipina. Barulah di tahun 1904 permainan ini dikenal di Amerika dan terus berkembang hingga mencapai puncaknya di tahun 1980-an. Permainan yang dijuluki the fastest game in the world ini juga mengalami kejatuhan di tahun yang sama karena perjudian dan saling bunuh antar pemilik klub, yang pada akhirnya menjatuhkan pamor olahraga ini. Dan sayangnya juga permainan ini belum sempat diorbitkan di kompetisi resmi semisal olimpiade atau sejenisnya. Chess boxing. Permainan ini awalnya merupakan ide dari seorang komikus Perancis bernama Enki Bilal yang di tahun 1992 dia membuat sebuah cerita fiksi berjudul Froid Equate yang menceritakan sebuah permainan catur yang digabungkan dengan permainan tinju di mana dia ingin menggabungkan kekuatan otak dan fisik sekaligus. Lalu di tahun 2003, seorang atlet dan petinju amatir bernama Lepe Rubing dari Belanda tertarik untuk merealisasikan ide tersebut. Dan dia pun memodifikasi peraturannya. Nah, kalau versi dari Enki, kedua petinju menghabiskan dulu sesi bertinjunya, lalu dilanjutkan dengan permainan catur. Jadi mungkin sambil lebam-lebam dan pandangannya juga mungkin udah kunang-kunang gitu ya teman-teman. Tapi harus nyelesain permainan caturnya nih. Kalau versi Lepe ini mengubah peraturannya menjadi lebih seru dengan cara menjadikan permainan 12 ronde yang terbagi antara 4 menit bermain catur lalu di ronde berikutnya 3 menit bertinju. Dianggap selesai apabila ada yang kalah dari salah satu permainan ini. Kalah di catur atau KO di pertandingan tinjunya. Unik ya guys. Underwater hockey. Permainan ini juga nggak tergolong baru sih teman-teman, tapi hype-nya itu baru terasa setelah game ini resmi di pertandingan-pertandingan berkelas internasional, seperti Olimpiade dan Asian Games. Game ini ditemukan pertama kali di tahun 1954 oleh seorang Inggris bernama Alan Blake. Alan sendiri awalnya adalah atlet menyelam. Nah, setiap musim dingin otomatis olahraga favorit dia itu nggak bisa direalisasikan. Secara suhu laut nggak memungkinkan untuk diselami nih teman-teman. Maka Alan pun berpikir bagaimana cara untuk menjaga kondisi para atlet di kala musim dingin. Lalu dia pun mendapatkan ide untuk membuat pertandingan hoki di dalam kolam. Jadi dia membuat sebuah bola khusus yang terbuat dari timbal dan sebuah tongkat pendek sebagai pendorong bolanya. Dia pun memperkenalkan idenya ini kepada kawan-kawannya sesama atlet selam yang pada akhirnya tertarik dan bersemangat dengan game baru ini. Pada akhirnya Alan mempopulerkan olahraga ini dan meninggalkan statusnya sebagai atlet selam. Di tahun 1955 kompetisi pertama pun digelar dan kompetisi kejuaraan dunia pertama kali digelar di tahun 1980. Lalu mencapai puncaknya di tahun 2003 dengan diikuti 44 negara. Dan barulah di tahun 2019 secara resmi kompetisi ini digelar dan memperebutkan medali di SEA Games Filipina. Oh ya teman-teman, timnas Indonesia juga berpartisipasi loh dan meraih perak dan perunggu pertama untuk olahraga ini. Oke semuanya, sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa komen, like, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.